Salam sejahtera bagi semua pemirsa dimanapun berada. Ini kami hari ini ada di Kampung Pitu, salah satu kampung yang mempunyai sejarah panjang di wilayah Patuk Gunung Kidul. Jadi Kampung Pitu ini dihuni 7 kakak, dan ini kita mau ketemu dengan Pak Surono. Kenalkan, nama saya Surono. Ya, awal mula Kampung Pitu bermula ketika ditemukannya sebuah pohon kinah gadung wulung oleh seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta, dan abdi dalam Keraton Yogyakarta mempunyai sandiwara sayembara, itu siapa yang kuat tinggal di Kampung Pitu akan diberi tanah cukupnya, tapi dengan syarat itu menunggu kayu kinah gadung wulung atau yang mampu kuat membersihkan pohon kinah gadung wulung. Di bawahnya itu akan diberi tanah cukupnya di Kampung Pitu. Nah, dulu itu cuma Mbah Hiro Tikromo yang mampu kuat tinggal di Kampung Pitu. Nah, Mbah Hiro Tikromo itu sebenarnya bukan dari warga sini, tapi dari Banyumas. Nah, Mbah Hiro Tikromo terus mempunyai keturunan, hanya sampai sekarang saya udah generasi kelima. Yang pertama Mbah Hiro Tikromo, terus Mbah Tikromo, Mbah Kartoyoso, Mbah Harjo Dimulyo, baru saya Surono. Terus mata pencaharian untuk warga sini? Warga sini semua tani. Warga Kampung Pitu semua bertani sama beternak. Oh iya, terima kasih ya Mas ya. Ketemu lagi bersama Omah Kayu TV yang selalu memberikan info-info yang menarik buat pemirsa semua. Di depan tadi sudah ada video-video mengenai Kampung Pitu, ya, dan kemudian juga ada juru kunci di situ, di mana juru kunci tersebut adalah generasi kelima dari Kampung Pitu. Daerah Yogyakarta banyak memiliki beberapa wilayah-wilayah yang sangat unik. Di antaranya Kampung Pitu ini. Kampung Pitu ini terletak di daerah Gunung Kidul, ya. Kelurahannya di Ngelanggeran. Kemudian Kapanewonnya di Patuk Gunung Kidul. Kapanewon di sini kalau bahasa Jawanya namanya Kapanewon, ya.
Tetapi kalau bahasa Indonesia itu adalah kecamatan, yaitu Kecamatan Patuk Gunung Kidul. Untuk mencapai daerah itu sangatlah mudah. Anda tinggal mencari Jalan Wonosari dari Ring Road ya, Jalan Wonosari, kemudian naik ke daerah Patuk, kemudian cari juga daerah Ngelanggeran. Untuk bisa sampai ke tempat itu bisa menggunakan mobil roda 4 atau menggunakan sepeda motor. Dan Kampung Pitu itu terletak di sekitar puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, Gunung Api Purba Ngelanggeran. Sesuai namanya, Kampung Pitu tersebut hanya dihuni oleh 7 kepala keluarga, tidak lebih dan tidak kurang. Dan sampai saat ini, sampai hari ini, sampai terbitnya video ini, mereka masih mempercayai aturan itu. Dan yang tinggal di situ sudah mencapai 5 generasi. Aneh bukan? Ya. Jalan menuju Kampung Pitu setelah dari Ngelanggeran itu memang sedikit naik dan turun, dan Anda harus hati-hati ya, karena sangat tajam turunannya. Tetapi jangan khawatir, jalannya sudah dicor blok dengan semen kiri dan kanan. Mungkin ada yang tengah juga, dicor blok tengah juga ada gitu. Tetapi saran saya, tetaplah berhati-hati kalau ke sana, jangan sambil guyon dan sebagainya. Pemandangan di Kampung Pitu sangatlah, menurut saya sangat bagus ya, karena kita merasa berada di atas awan. Di dalam video tadi sampai saat jam 11 dan 8 pagi, di situ banyak kabut ya, di situ banyak kabut, dan Anda bisa mengabadikan dengan foto-foto yang menarik. Jadi jam berapa datang ke sana terserah, karena kalau pagi hari Anda akan bisa melihat matahari terbit, kemudian sore hari pun Anda akan melihat matahari terbenam. Dan sebelum sampai di sana ada sawah-sawah juga di situ, di mana sawah-sawah itu menghijau ya, pada saat hujan begini menghijau ya, kemudian diapit oleh batu-batu purba, batu-batu vulkanik yang sudah ratusan tahun di situ. Bayangkan indahnya seperti apa. Kalau kita memasuki Kampung Pitu tersebut, pada saat awal kita masuk, kita akan disambut oleh sebuah bangunan musola yang didirikan pada tahun 2016, jadi masih kelihatan baru. Setelah kita berada di atas perbukitan Kampung Pitu tersebut, kita bisa menikmati pemandangan, salah satunya persawahan tadi yang, kemudian puncak Gunung Api Purba pun kelihatan ya, kemudian kota Wonosari itu juga kelihatan, dan kalau beruntung kita bisa melihat kota Klaten sebelahnya. Jadi Anda bisa bayangkan itu ada beberapa di bawah itu ada 3 tempat yang bisa kita lihat di situ, yang mungkin di lain tempat kita akan tidak menemukannya. Kalau sekilas bentuk kampung di situ seperti kampung-kampung yang lain ya, rumahnya seperti limasan dan sebagainya. Rumah penduduk di Kampung Pitu itu atau Kampung Tiju itu antara rumah dengan rumah itu sangat berjauhan. Jadi halamannya sangat besar-besar dan rumahnya agak jauh-jauh begitu, sehingga sangat untuk berjalan-jalan sambil menikmati keindahan alam di situ. Dan di situ banyak perbukitan juga di situ. Jadi kalau mau mungkin jalan kaki atau mungkin sambil lari, silahkan. Sejak beberapa dekade ini sudah mulai pengunjung datang ke sana ya. Makanya sudah disediakan tempat-tempat seperti toilet ya, toilet umum sangat banyak, sehingga Anda yang kebelet pipis jangan khawatir, sudah disediakan. Kemudian ada juga rumah limasan di situ, berbentuk limasan di mana kita bisa duduk-duduk, kemudian santai di situ, menikmati pemandangan di situ, sambil mungkin bisa melihat binatang sapi, kemudian kambing, kemudian burung-burung berkicau, sangat banyak di situ. Jadi seperti apa ya?
Ya seperti surga itu mungkin ya, mungkin saya belum pernah ke surga. Jadi sangat luar biasa lah Kampung Pitu ini. Kemudian info lagi bahwa Kampung Tujuh ini, Kampung Pitu ya, kalau bahasa Indonesia Kampung Tujuh. Pitu adalah 7. Kampung Pitu ini sampai hari ini dari generasi 1 sampai 5 ini tidak ada orang yang dari luar tinggal di situ, sehingga itulah murni orang-orang Kampung Pitu. Jadi apabila orang Kampung Pitu tersebut menikah, punya anak, biasanya sesuai tradisi dia akan keluar dari kampung tersebut, sehingga kampung itu tetap berjumlah 7 atau Pitu. Dan kepercayaan itu dipegang sampai hari ini. Di sekitar daerah tersebut ada telaga bernama Telaga Guyangan, di mana dipercaya cerita turun-temurun bahwa telaga itu pernah dipakai mandi oleh kuda sembrani atau kuda terbang. Di daerah itu terdapat telapaknya yang masih ada dan bisa dilihat. Ada lagi yang unik dari Kampung Pitu, yaitu mereka pantang untuk mengadakan pagelaran wayang kulit, karena daerah situ terdapat pegunungan-pegunungan yang bernama wayang, sehingga orang-orang situ pantang untuk melakukan pagelaran wayang. Dan masyarakat Kampung Pitu masih menjalankan kehidupan seperti kenduren, kemudian selamatan, kemudian selamatan mendirikan rumah, dan lain-lain. Jadi perhitungan Jawa masih dipakai di sana. Demikianlah teman-teman sekelumit cerita mengenai Kampung Tujuh. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut dan ingin bertanya sesuatu, silahkan tulis di komen di bawah ini. Teman-teman, Gunung Kidul adalah tempat yang sangat indah. Banyak tempat-tempat yang perlu Anda kunjungi. Ada pegunungan, ada pantai, ada gua, ada hal-hal menarik lainnya, banyak sekali. Ada situs-situs. Kemudian di sana juga sebagai tempat sejarah ya. Kalau Anda nanti suatu saat kita bisa naikkan itu. Ada Watu Nganten, di mana itu pernah viral ya. Batu itu berada di tengah, kemudian dia harus minggir ke tepi karena dipakai oleh jalan JJLS, jalur lingkar selatan. Dan itu pun memindahkan tuh harus ritual karena alat-alat pun nggak kuat. Kapan-kapan kita angkat. Kemudian ada satu lagi, dari semuanya yang banyak itu ada satu lagi mengenai cerita-cerita Roro Kidul. Kemudian tempat-tempat bertapanya orang-orang zaman dulu. Kemudian selendangnya Ratu Roro Kidul. Kapan-kapan kita bahas itu. Nah, selalu ikutin tayangan dari Uma Kayu TV karena akan memberikan info-info kepada Anda. Mari berkunjung ke Gunung Kidul. Kalau Anda merasa kesulitan mencari tempat-tempat mana wisata yang harus dikunjungi, Uma Kayu TV siap membantu dan mengantar Anda sampai di tempat. Caranya gimana? Bisa tulis di komen, bisa hubungi nomor di bawah ini. Ada nomor di layar, ada nomor di deskripsi. Jadi ada 3 tempat yang Anda bisa tanyakan. Begitu teman-teman. Jangan lupa selalu tonton Uma Kayu TV setiap hari Senin dan Jumat. Uma Kayu TV, oke.